Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, kembali kita berjumpa pada hari ini dalam acara renungan harian, dan memang kita sadar kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita, mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab kami bisa melihat satu hal yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami pada hari ini, kami butuh akan Tuhan dalam kehidupan kami melalui renungan harian hari ini. Pengurapan yang baru boleh turun atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini Bapak Ibu kita lihat ada begitu banyak kejadian. Kemarin-kemarin, tahun-tahun yang lalu, bahkan sampai hari ini, bukan hanya masalah alam, kejahatan merajalela, pembunuhan di mana-mana. Yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Bahkan saat-saat ini saudara, kita sedang menghadapi masa yaitu virus corona. Kejadian demi kejadian ini mengingatkan kita, inilah tanda-tanda akhir zaman saudara. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita di akhir zaman ini? Kalau kita membaca dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7, firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Pesan dari Rasul Petrus mengingatkan kepada kita, ada 3 sikap hidup orang Kristen di akhir zaman. Yang pertama, mampu menguasai diri. Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini begitu banyak kejadian demi kejadian yang membuat orang terpancing untuk berbuat dosa, terpancing emosi, marah, tidak berpikir panjang. Saudara bayangkan seorang tukang parkir bisa membunuh orang yang membawa mobil. Artinya orang yang memarkir mobil itu saudara, cuma gara-gara ya ada 2 hal saudara. Sebenarnya dua-duanya salah. Tukang parkir salah, yang bawa mobil juga salah. Yang bawa mobil sudah nggak punya duit, jangan marah-marah, minta aja, minta maaf, sorry. Tapi nggak berpikir panjang, ngoceh, marah, emosi. Nah, tukang parkir terpancing karena kena hati, dan akhirnya tukang parkir main tusuk itu yang punya mobil, mati di tempat. Dua-duanya rugi. Memang hal-hal seperti ini nyata terjadi. Belum lagi hari-hari ini sudah kita diperhadapkan dengan banyak orang mencari uang. Memang gampang, tapi caranya beda. Dan mereka berpikir uang itu uang baik, tapi itu hal-hal yang biasa. Dan ini saudara, dan banyak orang mulai emosi, mulai terjadi marah, dan mulai tersinggung ada di mana-mana. Saudara bayangkan seorang istri bisa membunuh suaminya, seorang suami bisa membunuh istrinya, bahkan orang tua bisa membantai anaknya, bahkan anaknya bisa membantai orang tua. Nah saudara, ini kejadian-kejadian di akhir zaman seperti ini. Belum lagi masalah sakit penyakit saudara. Dan memang itu terjadi. Kenapa itu harus terjadi? Kenapa itu terjadi dalam kehidupan ini saudara? Karena mereka tidak bisa menguasai diri. Saya berharap malam pada hari ini sudah kasih Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai surat terbuka bagi banyak orang, kehadiran kita apakah menjadi berkat bagi banyak orang atau menjadi batu sandungan. Dimanapun engkau berada, bagaimanapun situasi yang ada saat ini saudara. Nah, satu hal yang saya ingatkan hari ini, sudahkah kita bisa menguasai diri? Kesempatan memang ada, tapi apakah kesempatan itu baik? Nah saudara kasih Tuhan, sekali lagi saya ingatkan, ketika kita bisa menguasai diri kita, menjadi orang yang percaya, orang yang betul-betul, maka saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya renungan hari ini mengingatkan kepada kita, sikap yang pertama adalah menguasai diri. Mari saudara kasih Tuhan, saya percaya ketika kita bisa menguasai diri kita, maka apapun bagaimanapun situasi yang kita hadapi, hukum tabur tuai berlaku saudara.
Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa yang ada di dalam surga, kami boleh mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan buat kami. Dan ampuni kami Tuhan, seandainya kami menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Ampuni kami ya Tuhan, yang seringkali kami mudah terpancing emosi, yang seringkali kami mudah tersinggung, bahkan seringkali kami melakukan hal yang tidak baik. Oleh karena itu Tuhan, jadikan kami menjadi berkat di akhir zaman ini, berkat bagi banyak orang. Sebab Alkitab berkata bahwa kami adalah sebagai surat terbuka yang dibaca oleh semua orang. Kehadiran kami akan menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. God bless you. Shalom. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.